Inilah lokasi yang menjadi saksi bisu pertikaian 4 anak jalanan pada malam hari awal Februari lalu. Kolong jembatan ini berada di bawah lampu merah kawasan Rawasembut, Bekasi, Jawa Barat, tempat mereka kerap mencari nafkah. Akibat terbakar api cemburu, 3 gadis oknum pengamen jalanan menjadi pelaku pembunuhan. Para pelaku menganiaya korbannya yang diduga merebut kekasih mereka. Di kolong jembatan inilah ketiga pelaku menganiaya korban hingga korban akhirnya meregang nyawa di rumah sakit. Saudara, simak selengkapnya di Gelar Perkara. Kasus ini mencuat menyusul keterangan salah seorang pelaku terhadap 2 rekan mereka. Pelaku mengaku bahwa korban telah berebut kekasih mereka. Kedua pelaku yang berinisial HR dan NR pun akhirnya terpancing. Bersama pelaku, mereka memutuskan untuk menemui korban. Situasi yang memanas menyebabkan tindak penganiayaan. Ketiga pelaku menganiaya korban hingga membuat korban terkapar. Di rumah sakit, korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Saat ini, HR dan NR telah mendekam di Polsek Bekasi Timur. Kedua pelaku mengaku bahwa mereka tak berniat membunuh korban. Keduanya meyakini bahwa EH, tersangka yang belum diketahui keberadaannya, memiliki masalah pribadi dengan korban. Dari awal permasalahan kita nggak ada niat sama sekali buat membunuh korban, dan karena kita di sini juga dikomporin sama yang satu yang belum ketangkep bahwa pacar kita pernah jalan dengan korban, dan akhirnya saya dan rekan saya ini menjadi panas sehingga memukuli dia, dan nggak ada kepikiran buat membunuh korban. Terus habis gitu, kalian langsung percaya nggak sih ketika dipanas-panasi gitu pacar kalian gitu? Awalnya sih nggak percaya, ya kan, nggak percaya karena belum ngedengar dari pihaknya yang satunya lagi. Nah, tapi pelaku yang satunya yang ini terus manasin kita, sehingga kita percaya. Ke pacar-pacar kalian sendiri nanya nggak sih? Sempat nanya, sempat nanya. Tapi nggak percaya atau gimana? Enggak, dia bilang nggak ngerasa ngelakuin. Pacarnya bilang tidak merasa melakukan. Iya. Tapi apa yang bikin kalian tetap berpikir kalau pacar kalian benar selingkuh dengan si korban? Nah, karena yang bikin saya tetap yakin itu karena yang pelakunya ini yang satunya lagi belum ketangkep, yang terus bicara dengan saya sehingga saya percaya. Lalu apa hubungan pelaku yang satunya lagi dengan korban ini? Apakah mereka kenal lebih lama dengan korban, dan apakah mereka kenal lebih lama daripada kalian? Mereka lebih kenal lama dibanding kita berdua, Kak. Apa alasan dia untuk mengompor-ngompori kalian itu sebenarnya? Ya mungkin dia nggak senang dengan korban, apa mungkin dia nggak berani dengan korban sehingga dia memanas-manasi kita. Tuh, dan dia bilang biar kita ini si korban. Lalu ketika kejadian, kalian menganiaya dengan apa? Kalau saya cuma menampar 2 kali dan memukul pakai batu sekali. Lalu apa yang terjadi saat itu? Dan dengan tersangka yang satunya dia melakukan apa? Dan dia yang melakukan kekerasan yang lebih dari kita lakukan. Lalu kalian bertiga tetap ada di tempat dan sampai korban itu ambruk gitu istilahnya apa gitu? Iya, tetap ada di tempat. Dan pas ketika kita tinggal ngamen lagi, di situ tinggal ada korban Samanda yang masih belum ketangkep. Tadi kalian menganiaya dengan batu, itu dari mana? Dari kejadian di TKP situ, di tempat situ yang kita pukuli. Dengan korban ini sebenarnya kalian apakah sudah lama kenal atau bagaimana? Enggak, kita baru kenal aja dengan korban, baru sama-sama kenal ngamen di situ. Awal penyelidikan kasus ini bermula atas laporan warga yang menemukan korban.
polisi dikuatkan dengan temuan beberapa alat bukti di TKP yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada korban seorang perempuan tidak sadarkan diri di bawah jembatan Karangkitri. Selanjutnya KSPK dengan Brigade Jarse berangkat ke TKP. Ternyata di sana diketemukan korban sedang tidak sadarkan diri, sehingga oleh anggota kami korban dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya setelah kita susurin bahwa korban mempunyai keluarga, selanjutnya kita cari pihak keluarga membuat LP. Terus anggota kita tetap menyebar dan cari saksi-saksi siapa pelaku dari penganiayaan terhadap korban tersebut, sehingga mendapatkan informasi bahwa korban dianiaya oleh teman-temannya sesama cewek. Mereka sama-sama bekerja sebagai pengamen jalanan. Setelah kita lakukan pemeriksaan dari kedua tersangka, mengaku bahwa sebenarnya melakukan penganiayaan itu dilakukan oleh 3 orang tersangka, yaitu sementara yang namanya Endak itu masih dalam buron statusnya DPO. Lalu pelaku-pelaku ini hubungannya dengan korban apa-apa? Memang sekedar teman? Jadi pelaku dengan korban ini awalnya sudah kenal. Namun demikian dari tersangka yang masih DPO yang bernama Endak, dia memberitahukan kepada tersangka Nur dan Erlin bahwa pacar Nur sedang berjalan dengan saudara korban Dela Kartika, dan juga sebaliknya juga dari Erlin juga dikasih tahu bahwa pacarnya berhubungan dengan korban. Nah, dengan dasar cemburu mereka langsung mencari korban, sehingga terjadilah penganiayaan di bawah jembatan Karangkitri. Berarti motif mereka tuh cemburu, tapi apakah dari awal mereka sudah merencanakan untuk membunuh korban? Awalnya untuk membunuh itu tidak ada. Saat itu dia memang mendatangi korban untuk menanyakan apakah aduan dari temannya itu betul atau tidak. Nah, ternyata dari pihak korban menyatakan tidak, akhirnya terus korban mengaku, sehingga dia timbullah niat marah, ya spontan niat marah, memukulilah korban. Ada yang menggunakan tangan, terus dibantu menggunakan batu, ada menggunakan kayu, sehingga korban tidak sadarkan diri pada saat itu. Lalu mereka kan memukul itu menggunakan alat-alat. Itu dapat dari mana dan bagaimana bisa ditemukan alat-alat bukti ini? Kebetulan pada saat itu memang barang bukti itu ada di lokasi, sudah ada di lokasi. Anggota kami pada saat itu setelah dia melakukan, mendapat laporan dari masyarakat, anggota kami langsung ke TKP, dan di TKP diketemukanlah barang bukti itu ada di TKP. Jadi memang barang bukti itu bukan dibawa pelaku dari luar, memang barang bukti itu sudah ada di situ. Mungkin saking emosionalnya pelaku, ada batu diambil langsung dipukulkan pada korban. Mempengaruhi perilaku dan pilihan mereka untuk sampai bertindak kekerasan. Korban diketahui masih di bawah umur. Kami coba mewawancarai kriminolog guna mendalami aksi kejam para pelaku. Terkait pandemi COVID-19 yang tengah mewabah, kami menaati anjuran pemerintah dengan menghubungi narasumber melalui sambungan video. Kepada kami, tindakan para pelaku bisa saja dipengaruhi kehidupan jalanan. Namun, emosi serta dorongan melakukan kekerasan adalah hal yang terlepas dari faktor lingkungan dan strata sosial. Ya, kelihatannya memang para pelaku itu pada dasarnya adalah gadis biasa ya, yang karena cemburunya kemudian lalu atau karena cinta segitiganya kemudian lalu saling bersepakat atau bahkan mungkin saling
saling berkomplot gitu ya untuk kemudian membunuh. Nah, menurut saya pada dasarnya dikembalikan pada substansinya, ini sebetulnya tidak beda dengan percintaan pada umumnya yang terjadi pada orang pada umumnya. Gitu. Dalam hal ini kemudian situasi komplotan atau situasi di mana mereka berpikir untuk melakukan satu tindakan yang bersifat kekerasan, kemudian mungkin terjadi karena banyak akses berupa misalnya ada teman yang mungkin karena kehidupannya keras juga lalu bersedia untuk menempuh cara itu, juga karena mereka hidup di jalan maka mereka juga banyak akses pada cerita-cerita, pada orang-orang yang bersedia menolong, bersedia untuk memberikan informasi terkait dengan kekerasan, maka keputusan untuk melakukan kekerasan itu lebih cepat pada mereka dibandingkan dengan yang lain. Namun ini menurut saya juga satu faktor saja, mengingat sebetulnya sekali lagi bahwa kehidupan jalanan itu sebetulnya sama saja dengan kehidupan dari mereka yang dikatakan sebagai baik-baik atau rumahan gitu ya. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang khas. Ada juga pola pembelajarannya, ada hal-hal yang didorong seperti misalnya kekompakan, setia kawan, saling menjaga rahasia gitu ya. Itu sebetulnya kan juga hal-hal yang sering kali terdapat pada kehidupan yang biasa. Sebetulnya menuding tentang anak jalanan dan kehidupan anak jalanan itu agak bias ya. Mengapa demikian? Karena sebetulnya itu istilah yang luas sekali dan berpotensi untuk menuding diskriminatif. Mengapa demikian? Karena sebetulnya walaupun dibilang anak jalanan, itu sebetulnya mereka memiliki keluarga, memiliki kekerabatan, memiliki pola nilai, pola norma yang sebetulnya sama dengan kita-kita orang yang disebut sebagai bukan orang jalanan. Juga dari segi kehidupannya juga mereka tidak bisa dikatakan sebagai amburadul, kacau, atau penuh dengan maunya sendiri, tidak juga. Jadi saya kira kita tidak usah mengatakan bahwa sebetulnya ada yang namanya kehidupan anak jalanan. Namun demikian, kita kembali saja pada individu-individu pelaku daripada kejahatan ini, bahwa memang mereka sebagai manusia juga punya rasa cemburu, rasa cinta, rasa suka, dan kemudian ketika rasa suka itu kemudian diganggu, maka kemudian cemburu muncul, lalu muncul lagi kemauan untuk mengagresi orang lain. Itu kan hal yang sebetulnya biasa. Demikian juga terkait dengan kenakalan yang seringkali dimunculkan, dilakukan oleh anak-anak jalanan, itu sebenarnya bukan harus terjadi demikian. Tapi karena memang kehidupan jalanan itu memang menuntut suatu perilaku yang keras, perilaku yang kadang-kadang brutal, maka kemudian para pelakunya atau anak-anak yang terpapar dengan kehidupan di situ, lalu kemudian menjadi ikut-ikutan keras juga. Sebetulnya mereka juga punya solidaritas, punya setia kawan gitu ya, yang kemudian bisa saja disalahartikan sama halnya dengan kehidupan anak-anak yang lain yang berada pada situasi normal. Pakar kriminologi membenarkan bahwa kerasnya kehidupan di jalan turut mendukung pelaku untuk cenderung melakukan penganiayaan. Akan tetapi rasa cemburu, marah, dan sakit hati dapat dirasakan oleh semua orang. Yang terpenting adalah bagaimana menyalurkan perasaan-perasaan tersebut agar tidak sampai melakukan tindak kekerasan. Alexandra Andalina, Koni Pasifika, Kompas TV, Jakarta.